Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firaning Tias ingin menjelaskan sedikit tentang kebutuhan analisis atau need assessment dalam dunia bimbingan dan konseling. Nah, di sini hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan need assessment atau analisis kebutuhan. Nah, yang pengertiannya itu berupa suatu proses untuk menentukan suatu prioritas atau mengetahui perbedaan mana sih sebenarnya harus kita lakukan dan mana juga seharusnya tidak dilakukan. Di dalam need assessment atau analisis kebutuhan juga terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsipnya harus sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keduanya itu adanya keterpaduan untuk menyusun suatu program. Yang ketiga di sini yaitu realistis. Nah, apa sih maksudnya dengan realistis ini? Yaitu suatu proses assessment yang berdasarkan fakta, berdasarkan realita yang sesungguhnya. Nah, yang keempat itu adanya keterlibatan peserta didik atau klien-klien peserta didik yang nantinya itu menjadi klien untuk kita. Yang kelima adanya pedagogis yang berperan sebagai upaya untuk perbaikan sikap atau memberikan motivasi kepada klien. Yang keenam adanya akuntabilitas. Nah, di sini berperan atau merupakan suatu proses pelayanan BK yang disampaikan kepada pihak yang terkait dan sebagai untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu bervariasi dan komprehensif. Kenapa bersifat komprehensif? Karena agar permasalahan yang diungkapkan itu sudah berdasarkan pada layanan bimbingan dan konselingnya. Nah, selanjutnya dalam need assessment atau kebutuhan analisis itu terdapat tujuan. Yang pertama yaitu adanya screening. Apa sih yang dimaksud dengan screening? Screening itu merupakan identifikasi awal untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri konseli yang ingin berkonsultasi atau yang ingin konseling dengan kita sebagai seorang konselor. Yang kedua itu adanya identifikasi atau diagnosis. Nah, di sini maksudnya untuk mengetahui kemampuan apa yang ada di dalam diri konselor tersebut. Misalnya konselor memiliki ahli di bidang ini, jadi kita seorang konselor itu juga harus mengetahuinya apa kemampuan yang ada di dalam diri konselor tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya perencanaan dan intervensi. Maksudnya itu kita memberikan pemahaman atau pertolongan kepada konselingnya. Yang terakhir di sini adanya kemajuan dan evaluasi hasil. Di sini tentu jika kita sudah menolong konseli, pasti kita itu harus memiliki evaluasi hasilnya. Dari yang sudah kita amati pertama, tentu kita itu harus memiliki evaluasi akhir. Nah, itulah nanti yang dijadikan kesimpulannya. Need assessment juga memiliki beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu ada teknik tes dan juga ada teknik non-tes. Teknik tes itu evaluasi yang merupakan sebuah bakat, minat, dan intelijensi atau kepintaran yang ada di dalam diri konselingnya. Yang kedua itu non-tes. Nah, apa sih yang dimaksud dengan non-tes ini seperti apa? Yaitu kita melakukan observasi atau wawancara dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita terdapat prosedur assessment. Dalam assessment pun kita memiliki beberapa prosedur ya. Yaitu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Terus yang kedua itu kita mengimplementasikan metode asesmennya. Nah, yang ketiga itu kita harus bisa mengevaluasi asesmennya. Sekian penjelasan singkat dari aku, kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.